emas itu masih bener-bener kalau tempat manual. Kalau ditempel cuma kayak model nempel manual gitu loh. Itu memang itu kan artinya memang pada waktu itu belum ada teknologi yang mumpuni. Tapi bukan itu yang kita lihat. Yang ingin kita sampaikan bukan itu. Tapi memang kita mau bilang, nih leluhur kita sudah jago loh mengolah logam. Nggak kalah dengan Timur Tengah, nggak kalah dengan negara manapun. Indonesia itu sudah jauh lebih maju, sudah pinter. Bahwa kita ini keturunan orang hebat. Ya kita harus bangga gitu. Kenapa Sungai Purba selalu ditemukan perhiasan kuno? Yuk kita sharing santai dan kita sambil ngopi guys. Berhubung kita lagi istirahat, lagi ngopi dulu, udah adzan zuhur, jadi kita break dulu guys ya. Sambil sharing santai kembali ke tema kita. Kenapa di Sungai Purba banyak ditemukan artefak? Ada yang tahu nggak kenapa guys? Jawabannya sangat sederhana ya. Sebenarnya bukan hanya artefak perhiasan kuno atau purba. Biasanya di sungai-sungai besar juga ditemukan koin-koin era Belanda lur. Jadi bukan cuma koin Majapahit aja. Nah karena kemungkinan ini baru kemungkinan menurut kita, menurut saya pribadi. Jadi memang sungai itu alat transportasi pada zaman dulu. Nah ya kan, jadi ada kemungkinan benda jatuh atau mungkin terbuang di sungai saat melakukan transportasi perjalanan mereka, ya kan bisa aja. Atau ada kemungkinan menurut beberapa penelitian atau dari pihak arkeolog, memang di sungai besar itu biasanya kalau zaman dahulu ya ada semacam ritual atau larung ke sungai. Nah, dalam ritual itu biasanya terdapat bunga-bunga, ya sebagiannya ada emas juga lur. Jadi itu sebabnya kenapa sungai-sungai besar dan sungai purba suka ditemukan perhiasan kuno. Itu menurut kita ya, kita pribadi, karena kita memang langsung di lokasi lur. Jadi kita sharing sana. Nah kalau di sungai purba, sungai kecil, kenapa suka ditemukan juga? Jawabannya sih hampir sama lur. Jadi menurut penelitian kita yang sudah kita cocokkan dengan berbagai ahli dari arkeolog yang ada, yang kita kenal, yang saya kenal, dan kita juga membaca artikel mereka yang sudah tidak ada ya. Jadi kemungkinan sungai purba itu jadi alat mereka untuk hidup teman-teman ya. Karena logikanya orang hidup, orang bermukim itu tidak akan jauh dari sumber kehidupan, yaitu sungai lur. Nah siapa tahu mungkin dia lagi mandi atau lagi apa, ada yang nyemplung perhiasan. Yang namanya emas itu kan berat lur, pasti di bawah ya. Jadi kita pasti nyarinya paling bawah, yang nggak bakalan jauh. Itu logika yang paling sederhana yang mungkin masuk akal lur. Dan memang sih pada umumnya yang sudah kita temukan, yang kita cocokkan juga dengan berbagai penemuan atau satu hobi dengan kita, atau dari badan terkait resmi pun dari luar negeri, Asia juga. Memang pada umumnya zaman dulu ya, sebelum ada Muslim, sebelum Islam berkuasa, yaitu ada semacam sesajen di sungai itu ada lur. Yang menarik ya, sebelum Islam datang itu kan orang meninggal aja dibekalan kubur, makanya tak bilang itu bekal koboer ya, takut kena benet lur. Jadi lanjutkan ya sharing santainya. Selamat datang yang sudah bergabung. Kenapa sungai purba dan sungai-sungai besar suka ditemukan artefak kuno dan perhiasan emas ya. Yang tadi 1, 2, yang ketiga paling logis. Selama ini saya juga udah bertahun-tahun menelusuri bekal kubur kuno yang ada di darat ya. Itu ada kemungkinan dengan seiring jalannya waktu ada longsor yang ke bawah air yang akhirnya kan mengarah ke sungai. Nah itu kenapa sebabnya di sungai banyak kita temukan artefak atau perhiasan emas kuno. Yaitu mungkin salah satunya ya. Kalau teman-teman ada yang mau tambahin silahkan komentar lur.
Ini lagi bikin kopi nggak matang-matang nih si abang, pengen ngebul-ngebulnya doang ya. Aduh. Jadi itu ya kenapa di Sungai Purba banyak sekali teman-teman, terutama yang daerah Jawa ya. Saya juga pernah di Kediri, di Palembang. Ya kita sama nemu artefak, nemu perhiasan emas, nemu tembikar-tembikar juga. Di daratnya pun demikian, yaitu salah satu cara terbaik atau tercepat untuk survei lokasi ya paling tidak di sungai lur. Jadi kita gampang menentukan lokasi daratnya ada gak jejak masa lalu gitu kan. Dari berbagai komentar yang pernah saya rangkum, ada juga yang namanya tidak percaya dengan besi ya, besi bekal kubur ya. Bekal kubur itu bukan cuma emas lur. Jadi yang kita temukan atau mungkin zaman dulu itu apa yang berharga ya mereka bawa untuk mati dikubur. Ya salah satunya ada perkakas, ada kayak semacam apa tuh pedang kayak gitu kan, tapi bentuknya berbeda dengan sekarang. Itu termasuk bekal kubur juga, yang kalau orangnya dengan kasta, dia punya kasta tinggi ya. Oke lanjut ya lur, kita pembahasan kenapa di Sungai Purba atau di Sungai Besar selalu ada artefak. Kita tadi sudah menyampai, emang gue jalan ya. Kopinya udah mati. Login tidak dikenal di laptop, kayaknya anak gua ini mainin ini. Aduh. Sorry di Windows. Berarti anak gua ini login ini. Oke lanjut ya lur. Jadi bekal kubur itu bukan cuma emas ya. Kita ingat ya, ada besi yang kita paling kameranya mana tuh yo? Sorry lur. Aduh. Oke lanjutkan ke bekal kubur dulu sebelum kita sungai. Jadi di bekal kubur yang sudah saya temukan, bahkan pernah kita live streaming ya guys, live streaming yang waktu itu cukup rame. Kita sudah menemukan titik, bahkan kita bisa memprediksi di sini ada tembikar, di sebelah kanan ada tembikar, di sini manik-manik, di sini besi, di sini emas, di kaki ada juga tembikar, di sini ada perunggu, bahkan hampir 100% akurat. Waktu live streaming dulu, bahkan ya sempat viral sih, sempat rame ya di YouTube live streaming di YouTube waktu itu. Jadi bukan so tahu, memang kita udah menggali ratusan bahkan ribuan yang sudah ada lur. Jadi itu kayak menurut pengalaman kita aja sendiri gitu kan. Jadi selain gaman, jadi ternyata ditemukan juga timah guys. Jadi aduh, kayak ada yang login terus ini dari laptop. Gua gak bawa laptop, bini gua kali ya. Apa anak gua nih? Sorry lor. Jadi timah juga merupakan bagian dari bekal kubur. Nah itu sebabnya kenapa di sungai-sungai besar atau di sungai purba seperti ini, itu suka ditemukan timah-timah yang agak hitam, bentuknya aneh. Nah itu bekal kubur. Bisa dikatakan ada yang istilahnya ya, kalau para kita nyebut itu ya timah mayit, jojor. Nah itu petunjuk teman-teman, itu petunjuk bahwa memang di sungai itu banyak peninggalan artefak, dan sudah terbukti guys. Saya menemukan dari beberapa tahun yang lalu timah-timah seperti itu udah hampir 1 galon ya, udah nggak keangkat itu beratnya ya. Dan memang nggak jauh dari situ itu biasanya ada koin gobok. Di bawahnya atau kita maju beberapa langkah itu pasti ada emasnya lur. Oke, terima kasih ya teman-teman yang say hi aja sih sekalian biar nggak dianggap spam juga. Bekal kubur ya, itu kita kembali ke tema kenapa di sungai purba atau sungai besar suka ditemukan artefak. Nah itu salah satunya. Jadi kenapa ada bekal kubur? Sebenarnya bekal kubur itu nggak aneh ya. Sebelum Islam berkuasa itu kan, maaf ya, boleh nggak sih juga nyebut agama? Boleh ya. Jadi yang paling tua itu kan Buddha ya, ada Hindu Buddha. Itu mereka itu mempercayai bahwa untuk bekal mati kita itu kita harus membawa yang terbaik dari yang pernah kita miliki waktu di dunia. Makanya kenapa nih
saya bilang nih, ini besi berkarat sudah sekian ratus tahun, sekian ribu tahun, itu nggak main-main ya lur ya. Memang udah melakukan penelitian, udah melakukan lab, udah kita cocokkan dengan penelitian arkeolog yang resmi ya, yang resmi. Kita bukan ini, kita juga kenal baik kok sama orang-orang mereka ya. Kita juga sudah sharing, kita menentukan ini, bilang ini udah sekian ratus tahun, ribu tahun. Memang tidak ada tulisannya, tapi kan teknologi sekarang lur. Yang ingin saya sampaikan di situ bukan besinya tersebut sudah ada 2000 tahun lur. Aduh, gara-gara besi itu doang jadi rame, itu pusing gak? Jadi kita ingin nyampein gitu loh, bahwa memang teknologi atau semacam kemampuan leluhur kita dalam mengolah logam ya, 1000 tahun yang kebelakang, bahkan sebelum Masehi, udah jauh maju loh lur. Makanya kita harus bangga jadi anak cucu kita punya leluhur kita sudah mampu mengolah logam dengan baik. Bukannya dirongsok-rongsokin ya, jangan dibilang besi apa, besi rongsok, besi gagu, jangan, kita cari tahu. Intinya saya tuh ingin menyampaikan bahwa teknologi kita ini nggak kalah dengan teknologi Timur Tengah pada masa 1000 tahun ke belakang lur. Asli lur. Perhiasan emasnya sudah keren. Nggak percaya lihat di channel YouTube saya. Itu ada yang live streaming, semua penemuan itu yang di YouTube ya, yang di YouTube real itu penemuan kita, yang di video ya. Shortnya reaction. Sama di Jejak Nusantara juga shortnya reaction lur. Shotnya reaction. Jadi kan kita ingin nyampein nih lurnya. Ini mana aja nih yang hadir, boleh absen dulu kakak, terima kasih. Suaranya gimana, aman nggak nih sinyalnya, soalnya di lembah lur. Kita ingin nyampein bahwa memang leluhur kita nggak usah nyusia ribuan tahun lah. Pada masa kejayaan kerajaan seperti itu ya, mempunyai teknologi besi aja, kita belum berbicara ke logam yang lain. Besi itu kualitas dengan baik lur. Kita pernah gali sampai 1 meter, hampir 2 meter, yang namanya logam terkena tanah, terkubur pasti lama, pasti teroksidasi, dan pasti ada patina yang sangat tebal. Itu patina bisa sampai 1 cm loh. Karat ini bilah, ini karatnya ini bisa tebal hampir 1 cm, bisa tebal ini bilah karat. Dari ini kita nemu tombak nih, itu karatnya itu tebal, tapi begitu kita bersihkan, dan itu cara membersihkannya juga harus ada triknya juga ya, nggak sembarang bersih. Begitu kita bersihkan, begitu patinanya kita buang, karatnya kita buang, itu barangnya masih utuh loh. Bentuk tombak yang tidak ada di zaman sekarang gitu loh. Itu kan udah lama. Dekat situs kebudayaan yang memang sudah resmi, sudah terpampang kebudayaan X masa 200 sebelum Masehi sampai 500 Masehi. Artinya 2000 yang tahun kan. Itu pemerintah aja udah melabel gitu. Apa mungkin pemerintah mau membohongi masyarakat. Sedangkan udah dari jauh-jauh lalu. Saya juga baca artikel perjuangan penelitian mereka nggak setahun 2 tahun lur, nggak 1 orang, nggak 1-2 generasi, udah panjang lur, bahkan penelitian dari luar negeri gitu loh. Kalau kita sekarang memang nggak mau percaya, kita mau meneliti sendiri, ya kita capek-capek aja dari nol, ya kan? Benar nggak sih? Ini kita temanya kenapa di Sungai Purba banyak artefak kok malah jadi ke bekal kubur besi ya. Memang itu banyak juga kita temukan di ini. Itu gara-gara ya intinya teman-teman, pada dasarnya kita ingin menyampaikan bahwa memang teknologi leluhur kita ini jauh lebih maju lur. Kita nggak kalah dengan Timur Tengah. Intinya saya cuma ingin nyampein itu aja lur. Aduh, jadi panjang. Oke, itu besi kan, salah satunya dari bekal kubur ya, termasuk pusaka ya. Ada juga perkakas kayak kapak kayak gitu. Yang selanjutnya bekal kubur itu kayak timah. Nah, timah itu ada yang berbentuk jojor, ada yang berbentuk kayak koin juga, ada labelnya, ada kayak bunga melati, itu banyak juga kita temukan.
Yang dari perunggu juga ada, cuma kalau perunggu jarang yang utuh untuk di Jawa Barat ya, karena mineral tinggi di Jawa Barat. Jadi kebanyakan kita nemu lonceng gede, lonceng pelintingan yang gede, rata-rata sudah jadi apa, sudah keropos, udah nggak utuh. Itu bagian bekal kubur juga. Yang terlihat masih utuh itu manik-manik teman-teman. Sorry saya nggak pakai, biasanya saya pakai manik-manik yang terbuat dari batu. Nah logikanya nih, pada zaman dulu belum ada bor ya dari manik-manik. Ini kita masih berbicara bekal kubur ya. Manik-manik batu yang dibuat manik-manik itu bolonginnya aja itu. Kalau manik-manik yang asli original penemuan kubur lur, itu bolongnya aja itu nggak rata bleng gitu. Kayak sekarang nih pakai bor, enggak. Jadi kadang-kadang di tengahnya itu agak mencos begini nih. Makanya itu kenapa manik-manik doang bekal kubur. Itu kalau ada yang jual itu di gram lur, di gram, kita kayak emas. Bukan mereka mau beli mahal, bukan karena mereka melihat ini gampang kok dibuat, gampang sekarang kalau mau dibuat, tapi karena mereka memang mengerti dan mencintai sejarah gitu loh. Pada zaman dulu bayangkan, yang kita yakini ya di atas 1000 tahun ke belakang, kita yakini, dan itu sesuai penelitian yang sudah berjalan ya, dari yang sudah lalu yang kita sudah kumpulkan. Belum ada mesin bor dengan membuat besi seperti itu gitu loh. Itu keunikannya mungkin di situ. Mereka membayangkan, ini kenapa ini mahal? Ini satu butir aja dia bikin dengan secara manual, ini bisa berhari-hari loh. Lah iya ya, itu buat mereka orang-orang yang berpikir gitu loh, dan berpikir dan memang mencintai kekayaan atau seni dari leluhur kita yang sudah ada lur. Jadi sebenarnya itu yang ingin saya sampaikan secara pelan-pelan ya lur. Jadi banyak memang seolah-olah kita ini dianggap masyarakat bodoh karena kita udah lama dijajah lur. Jadi seolah-olah kita masyarakat, padahal leluhur kita ini ingin nyampaikan nih, leluhur kita gue punya ini gitu loh. Ini buktinya. Kita kalau nggak percaya lihat aja di Museum Belanda. Di Google penuh museumnya. Di museum mana-mana lah sekarang, mau di museum Eropa, di museum-museum itu pasti ada artefak peninggalan Indonesia. Harus bangga kita jadi masyarakat Indonesia. Jangan kita terdoktrin leluhur kita ini seorang nelayan. No, tidak lur. Ya mungkin iya, 1, 2. Kita juga menemukan kok ada beberapa artefak yang berbentuk jangkar. Tapi itu tahunnya bukan 1000 tahun ini ya, masih era kerajaan lah. Antara 700 tahunan gitu, nggak setua ini. Kita berbicara kan yang ke belakangnya itu gitu loh. Intinya kita kan harus yakin lur, kita harus bangga jadi masyarakat, jadi keturunan. Jangan dibilang nenek moyang kita seorang pelaut. No, tidak, kita gak kalah dengan Timur Tengah, kagak lur. Kagak, ini loh, ini unek-unek yang pengen gue sampein gitu dari dulu. Kadang-kadang kita memposting sesuatu bentuk benda yang aneh, yang gini, ya bersyukur juga sih ya, karena netizen Indonesia kritis akhirnya kan rame juga gitu kan, walaupun sebenarnya bukan di Jejak Nusantara ya, bukan di sini ya rame juga ya, terima kasih juga gitu kan. Tadi guys, minum dulu guys. Teman kita masih ngebolang lur, kita baru dapat serpihan emas yang gak banyak sih, koin-koin juga sudah dapat ya lur ya. Nah, saya juga pernah nelusurin beberapa tim berbulan-bulan yang menggunakan pendeteksi logam, yang memang menurut warga sekitar, orang tua ya, di tempat tersebut pernah terjadi perang waktu zaman DI setelah era kemerdekaan. Dan kita juga membaca sejarah, memang yes, di tempat itu memang pernah terjadi pertempuran antar DI waktu itu ya. Akhirnya kita telusuri dan benar, kita banyak menemukan
peluru, kita juga menemukan senapan panjang, kita juga menemukan pedang yang segini panjangnya. Cuma itu era kemerdekaan, Lur. Karat ya nggak setebal besi kubur yang saya temukan. Diginiin aja udah hancur, Lur. Itu kan baru berapa sih? Ya mungkin 50, 60 tahun, tambah 70 tahun paling lama. Itu udah hancur. Beda dengan besi yang sudah ribuan tahun. Walaupun karatnya tebal, setebal begini, dalamnya masih utuh, Lur. Minum dulu, maaf. Oke kawan, kembali ke tema lah, jadinya panjang lebar ya. Jadi itu alasannya ya. Jadi biasanya tadi kenapa di sungai besar dan di sungai besar atau di sungai purba selalu kita temukan artefak-artefak kuno, atau target pencarian kita dalam mencari artefak selama ini ya. Bahkan bukan cuma saya, ribuan orang, setiap daerah ada. Jadi alasannya yang kita kembali lagi nih, jadi ke awal lagi. Memang sungai itu yang dari kita baca ya, ini sejarah sih, bukan saya alami. Jalur perdagangan, Lur. Ya masuk akal dong. Waktu itu kan belum ada mobil, waktu ada kuda kan, untuk mengangkut barang ya biasanya melakukan sungai. Seperti ini aja, ini sungai Cisadane loh. Ini kita di hulunya ya. Ini kan di sejarah-sejarah juga sudah ditelangkan jalur perdagangan dari kerajaan dari Belanda juga. Ya kemungkinan besar sebelum itu pun itu udah dijadikan jalur perdagangan. Oleh karena itu kenapa di sungai itu kita banyak menemukan koin loh. Ada koin Majapahit, koin Belanda ada sampai 1000 keping lebih lah. Yang sudah kita temukan ya, koin peraknya, perhiasannya juga. Itu alasannya mungkin salah satunya. Yang kedua memang sesuai ini, memang pada waktu itu memang ada adat istiadat, istilahnya larung ke sungai. Bahkan maaf ya, orang meninggal aja ada yang dikubur, maaf ya, dikubur aja nih, kita ada kubur bakar, ada kubur biasa, Lur. Banyak banget lah jenis-jenis kubur kuno itu, banyak sekali teman-teman. Ada juga memang yang percaya waktu itu abunya dibakar. Kalau sekarang mungkin kayak semacam pakai nampan lah, mungkin dulu pakai pelapa kayu atau apa ya. Itu biasanya di abu itu tetap akan memberikan apa yang dia miliki gitu loh, perhiasan emas dilarung ke sungai. Makanya kenapa di situ banyak. Kenapa saya yakin pada zaman dulu emas itu harus dibawa saat meninggal. Jadi ada pengalaman kita menggali, mendapatkan makam kuno, kubur ya. Makam kuno itu, Lur ya, maaf nih kita berbicara terlalu sensitif ya. Jangan salah sangka, makam kuno itu yang saya maksud itu nggak ada unculuk-unculuknya, nggak ada nisannya, kagak ada. Biasa aja, kita kayak semacam di hutan, kadang kita di sawah, kadang kita di kebun, kebun tebu, di kebun jati, nggak ada, biasa aja rata. Nah karena kita sudah menguasai ya, udah memahami tentang kubur tersebut. Nah, kita pernah menemukan 1 sampai 2, 5 kubur. 5 titik kubur. Kenapa itu 5 titik? Kita bisa menentukan 5 titik karena berdampingan, nggak jauh ya dari 5 titik tersebut. Itu perhiasannya menarik loh. Menarik. Mungkin bukan orang kaya ya, istilahnya kalau ininya kastanya nggak terlalu tinggi. Jadi ada sebuah gelangnya sih jadi gelang kecil ya, kayak gelang bayi kayak gitu. Tapi itu dipotong-potong, Lur. Kalau kita rangkai ini dari kelima kubur itu jadi satu gelang gitu loh. Jadi dipotong secara manual. Jadi dapat nih kita dari kubur ini ada petahan gelangnya segini gitu. Kalau dirangkai digabungin jadi gelang kecil kayak gelang bayi. Itu makanya mungkin dibagi-bagi.
Nah, kenapa nih banyak juga kan kita temukan bahwa kayak cincin kuno itu ada yang nggak utuh loh, banyak loh. Beberapa yang saya posting di YouTube saya itu sepotong bagi dua ya. Karena memang ada keyakinan juga, memang setiap meninggal itu harus bawa dua, minimal dua emas. Makanya saya yakin kenapa bekal kubur, ya apa, kalau kita sudah menemukan kubur kuno pasti ada emasnya, walaupun kecil. Ada orang katanya Jong nggak ada ini apa namanya kubur kere, ya bisa jadi mungkin cuma ada timah atau perak ya. Tapi biasanya sekecil itu kalau kita lebih teliti ya, kecil itu pasti ada lur, itu ada. Nah dari seperti tapi itu lokasi loh, di atas itu kita lokasi kubur loh. Di lokasi kubur itu aja kelihatan tuh ada longsor. Ya kemungkinan jatuh ke sini, makanya kenapa di sungai tersebut ada emasnya lur. Nah itu aja sederhana kan, simple. Jadi kita kalau mau nyari lokasi di sininya, di sungainya, kita nemuin perunggu, nemuin timah-timah kuno, apalagi udah nemu emas ya. Ya radius sekitar ya beberapa kilo kanan kiri, atau lebih tepatnya kita tinggal mapping aja di Google Map udah ketahuan. Apalagi yang udah berbiasa berburu, mereka akan tahu kontur tanah seperti apa yang digunakan orang kubur kuno zaman dulu. Intinya kan semua udah ada, istilahnya dalam penelitian arkeolog atau di dunia pun ya, Indonesia dan di dunia hampir sama sih sebenarnya intinya, cuma cara menguburkannya aja yang berbeda. Intinya kan udah ketahuan lah tanah yang seperti apa yang dikubur, makanya udah gampang. Oke lur ya, kita mau lanjutkan ngopi nih, kopinya udah keburu dingin. Nggak bawa gelas. Panas lur. Aduh, panas itu sebabnya lur. Jadi, nah tadi itu di sungai ya lur ya. Dan memang di sungai juga bisa dimungkinkan ditemukan emas alam, makanya di situ bisa campur. Kenapa di sungai itu banyak koin, emas, emas alam juga. Ya memang tergantung geografisnya ya. Dan kita lanjut ke bekal kubur tadi. Tadi kita udah bahas tentang besi kubur ya, besi, timah, perunggu. Next dulu ya, perunggu, karena perunggu banyak yang hancur ya saya temukan. Ini emas nih. Emas yang ditemukan itu bukan semata-mata emas gitu loh. Yang ingin saya sampaikan itu, nih loh, leluhur gua sudah mampu mengolah logam menjadi emas gitu loh. Pada zaman ya mungkin zaman dulu belum ada raksa ini kan ada sini udah Belandaan ya. Intinya mereka sudah mampu mengolah logam selain dari besi yang sangat berkualitas ya lur ya. Selain besi yang sangat berkualitas, timah, mereka sudah mampu membuat emas yang bagus juga loh. Nah yang kita cari tahu itu mereka dari mana dapat bahan emas tersebut dan bagaimana cara mengolahnya. Kalau kalian lihat ya, boleh nanti di channel YouTube kita ya. Emas itu masih benar-benar kalau tempat manual. Kalau ditempel cuma kayak model nempel manual gitu loh. Itu kan artinya memang pada waktu itu belum ada teknologi yang mumpuni. Tapi bukan itu yang kita lihat. Yang ingin kita sampaikan bukan itu. Tapi memang kita mau bilang, nih leluhur kita sudah jago loh mengolah logam. Nggak kalah dengan Timur Tengah, nggak kalah dengan negara manapun. Indonesia itu sudah jauh lebih maju, sudah pinter. Jangan kita didoktrin terus leluhur kita seorang nelayan. Oke, yes, nelayan juga ada, tapi bukan cuma sekedar nelayan. Mereka mungkin nelayan yang berkarya juga mengolah logam. Ya simpelnya gini aja dah. Kenapa saya bilang teknologi leluhur kita sudah maju. Kesenian aja, alat kesenian kita dari logam loh, gamelan kita dari logam. Nah mereka orang barat yang sekarang sudah maju, mereka dari apa? Dari tali lur.
dari tali kan jadi gitar kayak gitu doang, dari kulit paling gitu kan. Kita udah dari logam loh. Artinya apa? Dari situ aja udah menunjukkan buat kita berpikir gitu loh. Saya tuh cuma ingin nyampein, kita ini punya leluhur yang hebat. Kita ini keturunan orang yang hebat gitu loh. Masa kita mau dijajah ekonomi, dijajah segala, udah ujung-ujungnya malah melantur ke sono ke sini dah. Unek-unek kita keluar, Lur. Oke lah, Lur. Kopinya sudah dingin, kita akan melanjutkan ekspedisi ya. Baru mendapatkan serpihan emas kecil sih sama beberapa koin sama timah, karena memang ini lokasi baru dan kita survei. Tapi alhamdulillah di sini dapat, dan teman kita di sana lagi lagi ini juga. Ini saya mau nyoba nyelam walaupun agak keruh, tapi mau nyelam dulu. Jadi sudah dulu ya teman-teman. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau tidak terkonsep ya. Intinya pada dasarnya kita ingin menyampaikan bahwa kita ini keturunan orang hebat, Lur. Kita jangan mau membaca sejarah yang dibuat oleh penjajah. Kita jangan mau, kita lihat bukti peninggalannya. Mereka pun belajar dari mereka menyerang kerajaan yang ada. Kan artefaknya mereka bawa pulang. Iya enggak? Intinya kita ingin menyampaikan bahwa kita ini keturunan orang hebat. Yang mungkin pada waktu itu mungkin ya tidak kalah dengan negara manapun. Buktinya dari peninggalannya yang sangat luar biasa, mau yang berbentuk emas, mau logam apa, itu semua dunia pun mengakui gitu kan. Ya kita harus bangga gitu. Jangan kita punya artefak, kita posting malah aduh. Tapi lucu sih, nggak apa-apa karena beliau kan jadi rame kan. Oke teman-teman ya, terima kasih banyak. Keburu sore nih, teman kita kasihan tuh sendirian. Kopi juga sudah dingin. Terima kasih banyak, sampai jumpa di live berikutnya ya. Jarang-jarang live sih sebenarnya teman-teman, karena kita terlalu banyak akun juga teman-teman ya. Jadi thank you semuanya, jangan bosan-bosan, dan terima kasih buat semuanya yang sudah support selama ini. Terima kasih juga buat Dream TV official, Dream Vlog yang sudah mendukung, Dream apa banyak banget, bingung saya belum nama. Jadi oke, terima kasih. Intinya yang sudah kenal, ada beberapa orang yang sudah kenal saya baik, teman-teman hunting juga dimanapun, terima kasih. Dan terima kasih juga pada teman-teman yang sudah berbagi ilmu dan pengalamannya dalam pemburuan. Kalau pemburuan harta karun kayaknya terlalu wow gitu loh. Pemburuan artefak ya, pemburuan artefak sejarah. Semoga kita semuanya makin cinta sama negeri kita, dan tentunya kita makin cinta sama leluhur kita, dan tentunya kita juga makin cinta sama diri kita sendiri, bahwa kita ini keturunan orang hebat, Lur. Buktinya apa? Buktinya peninggalannya yang hebat, Lur. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.